Silakan dulu untuk semuanya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa, meminta salah satu dari kita sekalian dan berdoa. Oke, adik yang paling saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, apabila tak kenal maka tak sayang, maka kesempatan-kesempatannya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri satu sama lain. Namun sebelumnya, Bapak memberikan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Yohanes Masukova, bisa disapa oleh adik-adik dengan sebutan atau sapaan Kevin. Halo Kevin. Halo semuanya. Selanjutnya kita mulai dengan adik yang paling kiri. Silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Kevin. Halo Terus teman-teman, perkenalkan nama saya Ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvi. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin. Ya, terima kasih kalau sudah memperkenalkan diri masing-masing. Semoga dengan misalnya dengan tersebut kalian juga ketika berada di luar saling mengenal satu sama lain. Oke, adik-adik sekalian, jadi kegiatan kita pada hari ini yakni adalah kegiatan bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Mungkin adik-adik yang sudah mengetahuinya. Oke, jadi pada saya sedikit bahwa bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan kelompok di mana tujuannya untuk mengembangkan potensi diri dari individu secara individu dan dilakukan dalam proses berkelompok. Tujuannya sendiri yakni di sini bagaimana dapat memfasilitasi adik-adik sehingga adik-adik lebih mampu untuk mengungkapkan atau saling berkomunikasi, bertukar ide, gagasan dan juga perasaan yang adik-adik rasakan dan juga pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Dan pada bimbingan kelompok ini akan berjalan sesuai dengan 4 tahapan. Yakni tahapan pertama ialah tahapan awal, tahapan berikutnya ialah tahapan transisi, tahapan berikut ialah tahap inti dan tahap terakhir ialah tahap umum. Kembali lagi dalam kegiatan kelompok ini juga terdapat asas-asas yang menjadi landasan untuk kita pada hari ini. Di mana yang pertama asas kesukarelaan, di mana adik-adik secara sukarela menyampaikan rasa atau pendapat atau juga pengalaman adik-adik yang kita mengikuti pada hari ini. Yang kedua ialah memberi asas keterbukaan, yakni adik secara terbuka menyampaikan pengalaman tersebut atau pendapat serta perasaan. Dan dari keterbukaan dan kesukarelaan itu dilandaskan pada asas kerahasiaan, di mana semua pengalaman, ide atau pendapat serta perasaan adik-adik
maupun adik-adik, semuanya itu hanya habis di sini saja dan tidak diceritakan di luar dari rumah ini. Oke, selanjutnya apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke, nampaknya masih kurang bersemangat ya. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri untuk melakukan ice breaking. Ya, ice breaking yang kita siapkan di sini ialah nama ice breakingnya buah konsentrasi. Jadi permainannya ada 4 jenis buah yang kita sebutkan, yang apel. Jika paham dengan apel, maka adik-adik semua duduk. Ada juga buah jeruk. Jika paham dengan jeruk, adik-adik semua tertawa. Ada juga buah nanas. Itu adik-adik sekalian lari di tempat. Dan yang terakhir buah mangga, itu adik-adik sekalian yang di tempat. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai saja ya. Pertama kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Apel. Jeruk. Mangga. Kita lanjutkan. Jeruk. Mangga. Nanas. Jeruk. Nanas, jeruk. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah aktif dalam diskusi, konsentrasi. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yang kita ikuti. Jadi di sini mungkin tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian tentang media sosial. Dan saya yakin bahwa adik-adik sekalian mempunyai akun media sosial masing-masing dengan berbagai jenis media sosial. Dan pasti adik-adik tahu apa saja fungsi dari media sosial itu. Oleh karena itu, Pak di sini mau mengangkat lagi tentang media sosial itu dalam topik yuk bijak dalam menggunakan HP dan media sosial. Jadi di sini apa itu media sosial sendiri? Media sosial itu berasal dari dua kata, yaitu ada media dan juga ada sosial. Media itu sendiri adalah alat atau sarana dan juga komunikasi. Sedangkan sosial itu diakui masyarakat. Artinya bahwa media sosial itu artinya sarana atau alat untuk masyarakat saling berkomunikasi satu sama lain secara vertikal. Oke. Namun dalam ceritanya ada pula dampak dari media sosial itu sendiri, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya tidak terbiasa dalam ranah pendidikan. Jadi dampak positifnya ialah media sosial ini membantu adik-adik sekalian untuk dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dalam pembelajaran atau dengan media sosial adik-adik berrelasi dengan teman-teman yang lain. Sedangkan dampak negatifnya, media sosial ini bisa membuat adik-adik menjadi pribadi yang malas dan kebijakan yang salah dalam penggunaannya. Contohnya, kalau sering bermain HP atau media sosial, adik-adik jadi belajar atau konsentrasi juga sekalian masih terlalu larut dalam media sosial sehingga lupa dengan media yang disampaikan oleh guru, sehingga alasan topik ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya di sini Pak telah menyiapkan metode dan sosial drama. Saya yakin sini adik-adik sekalian suka bermain drama. Suka. Ya, oleh karena itu pasangan
langsung sebutkan saja dari sesuai dengan nama dari saya. Ya, jadi yang pertama, DLC menjadi orang yang aktif di media sosial. Dan Markus menjadi siswa yang kemudian berinteraksi. Yasmin, siswa yang suka membagikan berita tanpa memverifikasi kebenarannya. Dan yang terakhir adalah Nika, siswa yang sering menjadi sasaran dibully. Dan yang berikutnya adalah Ian, ini sebagai guru BK. Oke, jadi bagikan naskahnya ke adik-adik sekalian. Sini sudah dinyatakan sudah bagikan saja di grup kita ya. Oke, setelah pemberian kembali ternyata tidak sedikit kekurangan personil, yakni tidak ada yang menjadi narator. Oleh karena itu Bapak sendiri yang menjadi narator dalam sosial drama ini. Oke, karena semua telah mendapatkan peran masing-masing, langsung saja kita mulai sosial dramanya. Jadi kita akan posisi masing-masing. Selamat datang di sosial drama dampak media sosial. Di era digital ini, penggunaan HP dan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Namun tidak semua orang menyadari dampak positif dan negatif dari penggunaannya. Melalui cerita ini, kita akan melihat bagaimana interaksi di dunia maya dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan perjalanan Jersey, Markus, Yasmin, dan Nika dalam memahami pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Selamat datang di dunia maya, di mana interaksi sosial berlangsung dengan cepat dan mudah. Di grup chat ini, sekelompok siswa berbagi tawa, berita, dan informasi. Namun di balik kesenangan tersebut, ada risiko yang mengintai, seperti penyebaran informasi yang tidak benar dan dampak dari lelucon yang tidak sensitif. Halo teman-teman, ada topik yang sudah saya kirim. Wow, apa itu? Sudah saya kirimkan di grup kalian, harus lihat viral sekali. Oh my god, ini Andika bukan? Ya benar, itu Andika. Oh, kira-kira dia sama siapa ya itu? Soalnya kemarin aku ada lihat link yang sangat viral ini juga, aku kirimin ya, kalian harus nonton. Ini viral banget soalnya. Oke, sudah. Yasmin, apakah kamu sudah cek kebenaran berita itu? Kadang-kadang berita di internet itu bisa hoax loh. Iya, tidak usah khawatir, soalnya itu link videonya sudah sangat-sangat viral, makanya saya bagikan. Sudah pasti itu betul sih, Andika fix. Tapi foto yang dikirimkan Desi sama video yang dibagikan yang itu banyak yang dibuat untuk menyebar fitnah tentang saya. Saya merasa terhina. Oh ini, maaf ya, saya tidak bermaksud. Setelah peristiwa di grup chat, saatnya bagi para siswa untuk merenungkan dampak dari tindakan mereka. Dalam pertemuan ini, mereka akan berbagi pengalaman dan belajar dari kesalahan masing-masing. Dipandu oleh Ibu Rina, guru mereka, diskusi ini menjadi kesempatan untuk memahami pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Mari kita saksikan bagaimana mereka mengatasi tantangan ini dan berkomitmen untuk menjadi pengguna yang lebih bijak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana hari ini? Baik Ibu. Oke. Hari ini kita akan membahas dampak penggunaan media sosial. Nah, kira-kira siapa yang
Saya Ibu. Jadi beberapa waktu lalu di dalam kelas ada teman-teman yang membagikan berita hoax di grup kelas. Menurut saya itu merusak reputasi dari orang tersebut. Mungkin ada lagi. Soalnya yang dimaksud dari cerita pengalaman teman-teman itu saya merasa sangat tertekan karena bullying online. Foto dan video yang disebarkan teman-teman tentang saya itu membuat saya merasa sangat tidak dihargai. Terima kasih untuk adik Fantus dan adik Anita karena sudah berbagi pengalaman terkait media sosial ini. Ibu mau tanya dulu, jadi siapa yang menyebarkan berita itu? Dari si Ibu mohon maaf, saya foto yang saya bagikan itu menyangkut mungkin ada teman lain lagi di kelas ini. Yasmin Ibu. Saya dulu karena itu saya dapat beritanya karena viral itu di media sosial. Dan itu karena menyangkut tentang nikah, makanya saya sebarkan saja di dalam grup itu. Jadi alasan adiknya tidak narik kesini itu karena saya senang membuli orang, maka ya buat saya senang. Bahagia kalau membuli. Kalau dari saya itu karena itu kan berita viral Ibu, jadi supaya teman-teman yang lain juga tahu beritanya dan tidak ketinggalan berita, makanya saya sebarkan saja Ibu di dalam kelas. Oke, karena ini sudah menyampaikan dengan jujur. Sebenarnya perlakuan seperti membuli teman atau menyebarkan berita hoax di media sosial itu adalah perilaku yang buruk dan tidak bagus untuk dicontohi, apalagi sebagai seorang pelajar. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi karena dampak dari kalian membuli, apalagi sampai menyebarkan hal ini ke media sosial, pasti akan menyebabkan teman kalian itu mungkin merasa kurang nyaman dan bisa mengganggu kesehatan mental. Nah, Ibu juga punya cara dalam untuk adik-adik dalam menggunakan media sosial supaya adik-adik dapat menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Yang pertama, adik-adik harus memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Jadi jangan asal-asal saja membagikan informasi. Seperti yang ada di sini lakukan, langsung menyebarkan berita itu padahal beritanya itu tidak benar. Lalu yang kedua, Ibu meminta kepada adik-adik semua untuk selalu ingat untuk menghormati perasaan orang lain. Karena dengan kalian saling menghargai dan menghormati perasaan teman-teman, itu tuh kalian bisa menjaga ikatan persahabatan kalian di dalam kelas, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sekian. Terima kasih. Setelah momen penting dalam diskusi mereka, kini saatnya bagi para siswa untuk merenungkan pelajaran yang telah mereka ambil. Dalam peradilan ini, mereka akan berbagi pengalaman dan komitmen baru untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Mari kita saksikan bagaimana refleksi diri dapat membawa perubahan positif dalam cara mereka berinteraksi dan mendukung satu sama lain di dunia maya. Nah, dari kejadian ini, komitmen apa yang bisa adik-adik ambil? Ibu, mohon maaf Ibu atas kesalahan saya dan saya berkomitmen untuk ketika mau membagikan informasi di media sosial, saya tidak lagi terkait apa yang nanti saya bagikan ini, sehingga tidak menjadi hati sesama teman.
berita-berita yang disebarkan. Terima kasih atas mungkin dari kampus, dari Mika ada. Saya dari sini saya merasa lebih percaya diri untuk mengungkapkan sesuatu yang benar adanya. Di sini juga saya ingin memberitahukan kepada kita semua untuk saling mendukung dalam mengungkapkan hal-hal yang baik. Terima kasih teman-teman, saya sekarang merasa didukung dan saya akan berbagi pengalaman agar orang lain tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih karena adik-adik sudah melakukan komitmen tadi. Nah, sekarang ibu ini meminta agar adik-adik semua saling berdamai dan untuk adik Delsi dan adik Jasmine mungkin boleh minta maaf kepada Mika. Saya minta maaf. Sosial drama ini telah membawa kita mengenali dunia media sosial dan nampak pada hidup lainnya. Melalui perjalanan Delsi, Yasmin, Markus, dan Andika, kita belajar bahwa setiap interaksi dunia maya memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif. Kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi dan memverifikasi lain adalah langkah awal menuju penggunaan media sosial yang lebih bijak. Terima kasih telah menyaksikan sosial drama ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Sangat baik sekali dalam memainkan peran tadi. Mari kita tepuk tangan. Jadi adik-adik tadi sangat mendalami sekali peran masing-masing dan bisa mengembangkan kata-kata yang baik. Oke, selanjutnya dari sosial drama yang telah kita perankan tadi, saya meminta satu persatu dari sekalian untuk membagikan pendapat adik-adik atau apa yang dapat adik-adik ambil dari sosial drama tersebut. Dimulai dari adik yang paling kiri, dari kampus, dari silakan. Sosial media itu memang baik, tapi perlu kita ketahui dan perlu kita mencari informasi tersebut supaya menjadi informasi yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Terus selanjutnya Jadi dari topik hari ini sedang saya bersama teman-teman memainkan sosial drama ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa penting untuk kita sebagai pengguna
kita ketika menggunakan media sosial itu dan ketika mendapatkan suatu berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus cari tahu dulu berita tersebut itu benar atau tidak sebelum disebarkan lagi ke orang-orang yang lain. Terima kasih dari Jasmine. Terakhir dari Adina juga. Saya dapatkan yaitu dalam menggunakan media sosial, saat kita mendapatkan berita kita harus mencarinya baru bisa kita sebarluaskan kepada orang-orang yang lain di media sosial, dan pastinya harus kita pastikan bahwa berita yang kita dapatkan itu adalah fakta. Ya, terima kasih yang ketiga dan terima kasih untuk kita semua. Benar sekali apa yang disampaikan oleh adik-adik bahwa media sosial itu mempunyai peran positif yang dapat kita semua. Oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Tadi kita sudah berbicara tentang dampak negatifnya. Jadi kita sebagai pelajar kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, karena untuk kita pelajar itu manfaatnya yang hanya untuk mempermudah proses pembelajaran, memudahkan berinteraksi dengan orang lain, kita sebenarnya yang harus pengetahuan langsung kita informasi di media sosial. Jadi berita-berita tadi yang hoax itu sebaiknya tidak bisa saja untuk menyebarluaskan tanpa verifikasi kebenarannya. Oke, terima kasih telah menyampaikan informasi. Selanjutnya
semua, semoga kita bisa bertemu kembali dan semoga pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.